Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di 8 ya sebenarnya. Ini harusnya asis 8. Kita membahas tentang risk dan return di sini. Pada asis kali ini yang kita akan bahas akan banyak pada mengacu pada risk dan return. Nah, di sini yang pertama outline dari asis ini adalah pertama gue mau overview dulu, dan overview apa itu return dan menghitung return seperti apa, risk itu apa dan menghitung risk seperti apa, dan return and dua itu. Kemudian yang ketiga adalah risk and return dalam portfolio, dan yang keempat terakhir adalah CAPM dan security market line. Jadi ada 4 topik yang subtopik yang mau kita bahas. Pertama kita masuk ke apa itu return. Return adalah sebenarnya sebuah profit yang lo dapat dari investasi. Dalam hal ini, dalam konteks ini kita membahas investasi yang lo lakukan di pasar saham. Saham punya dua karakteristik, dua komponen return, yaitu dividend yield dan capital gain yield. Apa bedanya? Dividend yield adalah dividen yang lo dapat dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan, masih ingat kan, ada ketika perusahaan ada net income, dia bisa disimpan sebagai return earnings, sebagai modal tahun depan, atau sebagai dividen. Nah, ketika diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, itu menjadi keuntungan bagi lo atau menjadi return bagi lo. Yang pertama, jadi tentang dividen. Yang kedua adalah yield yang kita dapetin dari capital gain. Apa sih itu namanya capital gain? Itu adalah perubahan nilai dari instrumen ekuitas lo. Jadi ketika lo beli satu lembar saham di harga 1000 dan lo jual di harga 1200, itu lo mendapatkan selisih 200 yang lo dapatkan adalah capital gain. Jadi di sini return itu ada dua komponen. Yang pertama dividend yield adalah dividen yang dapatkan di tahun depan dibagi sama, karena lo beli di tahun ini lo nggak akan langsung dapat dividen kan, dapat dividen di tahun depan ditambah sama capital gain yield, yaitu perubahan harga di tahun depan dikurangin harga saat ini per harga saat ini, harga ketika lo membeli saham tersebut. Jadi ini rumusnya di triple 1 PT triple 1 minus PT. Lalu bagaimana sih cara kita menghitung return? Itu tadi, berarti return itu adalah dividen dan capital gain. Jadi kalau pertanyaannya gimana kita menghitung return, sebenarnya kalau return dividen kita ngitung dividen tahun depan bagi tahun ini, harga yang kita bayarkan ketika kita membeli saham tersebut, dan harga di tahun depan dikurangin harga di saat kita beli per harga kita beli. Itu cara kita menghitung return. Tapi secara konsep kayak gimana, ada dua jenis cara untuk menghitung return, jadi arithmetic dan geometric. Ketika kita punya holding period atau kita memegang sebuah instrumen dalam waktu yang lama, katakanlah 4 tahun atau mungkin 5 tahun, biar enak ya, 5 tahun, gimana sih kita mengevaluasi return tahunannya? Ada dua, yaitu arithmetic dan geometric. Kalau arithmetic kita sebenarnya pakai rata-rata biasa. Jadi ketika kita return pertama dapat di tahun kedua itu 2%, terus 3%, terus 4%, 5%, dan seterusnya. Kita menghitung return itu kita rata-ratain bagi sebenarnya berapa lama kita memegang si saham tersebut dan berapa periode return yang kita dapetin. Karena kita dapat 3 kali return, ya udah bagi 3 kayak gitu. Itu arithmetic. Tapi kalau geometric, di sini kita menghitung berdasarkan perubahan value dari si stok tersebut. Jadi return yang kita dapatkan return pertama yang kita dapatkan, dan ditambah 1 dikali 1 ditambah return kedua yang kita dapetin, dan seterusnya sampai 1 plus RT di 1 plus R seterusnya dipangkat di akar sama berapa periode kita megang returnnya, kayak gitu. Kita dapat return dalam berapa periode. Dan bedanya apa arithmetic dan geometric? Kalau arithmetic di situ diasumsikan bahwa sebenarnya holding period lu setelah 1 tahun ke tahun kedua itu, di akhir tahun kedua lu jual. Jadi setelah lu dapat return katakanlah 2% itu lu jual, kayak gitu. Nah lu masuk lagi setelah lu dapat harga 2% itu, lu katakanlah lu dapat capital gain, habis itu lu masuk lagi di harga saham yang udah 102% dari harga awal ya, terus lu beli dengan harga segitu, dan di
tahun ketiga katakanlah udah dapat return 3%, ya lu jual lagi dengan dapat return 3%. Jadi setiap ada mekanisme beli habis itu jual. Jadi kayak holding period itu sebenarnya meskipun lu megang 4 tahun, jadi lu jual di tiap akhir tahun. Jadi lu megangnya sebenarnya satu tahun gitu loh. Lu mengevaluasi itu. Nah, artinya ada yang hilang sebenarnya di situ. Apa yang hilang? Artinya lu nggak menghitung return yang lu dapatkan dari ketika lu udah di tahun keempat. Lu nggak ngitung return yang lu dapetin di tahun pertama tadi. Atau dalam hal ini, dalam hal geometric return disebut dengan compounding return yang menghasilkan return lagi, kayak gitu. Dan disinilah beda antara arithmetic dan geometric, dimana arithmetic nggak menghitung tadi, tapi geometric menghitung compounding. Jadi average compound return earned per year over a multi-year period. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia compounding. Nah, mana yang lebih baik? Sebenarnya di buku teorinya adalah arithmetic bisa digunakan untuk mengevaluasi short term dan geometric long term. Tapi sebenarnya kalau secara garis besar geometric return adalah metode yang lebih baik untuk mengukur return. Karena kenapa? Karena lebih menggambarkan kondisi sebenarnya, di mana lu kan nggak beli jual kan, tapi lu pegang terus sampai dari awal tahun pertama sampai akhir tahun ke-5 misalkan. Nah, ada sifat compounding di situ yang dihitung dalam geometrik tapi nggak dihitung di arithmetic. Artinya geometrik lebih baik dibanding arithmetic karena lebih mendekati realita. Dan value-nya sebenarnya biasanya geometrik tuh lebih rendah daripada arithmetic return. Jadi arithmetic return tends to overestimate the return compared to geometric return. Jadi geometric kenapa kayak gitu, meskipun dia ada compounding, tapi karena proses matematika yang dilakukan, karena dikali dan diakar itu menghasilkan biasanya hasil lebih kecil daripada penjumlahan dan pembagian. Sebenarnya kayak gitu. Kenapa geometric return meskipun ada compounding tapi hasilnya lebih kecil, karena itu lebih ke proses matematikanya aja. Oke. Nah, setelah kita masuk ke penghitungan return yang ada faktor probabilitas di situ, bahwa kan masa depan itu uncertain artinya ada probabilitas yang masuk. Gimana kita menghitung expected return? Sebenarnya average dari kondisi tersebut. Jadi ada berapa kondisi dan berapa probability-nya dikali sama, kalau probability sekian itu kita dapat sekian dan seterusnya. Dan kita dapat dari mana sebenarnya itu given, tapi kalau mau tahu dari mana ya lebih ke data historis saja. Kalau kondisi ekonomi seperti apa, biasanya dia mendapatkan return kayak gimana, kayak gitu. Itu sebenarnya lebih ke data historis. Nanti kalau di soal mungkin itu given bentuknya. Jadi probability dikali stock return. Nah, kita masuk ke return as portfolio sekarang. Gimana, apa sih yang membedakan portfolio dengan individual stock? Karena kalau individual stock dia berdiri sendiri, portfolio ini sebenarnya mereka sudah jadi dua instrumen yang katakanlah dalam satu kantong yang sama gitu loh. Dan ada konsep weighting di sini yang penting untuk diperhatikan dalam penghitungan return. Weighting adalah value dari stok tersebut dibandingkan dengan value dari portfolio. Jadi misalkan lu punya stok A dan stok B dalam portfolio lu, stok A lu punya value 500.000, yaitu 500 lembar saham dikali 1.000 lembar per 1.000 rupiah per lembar, dan value portfolio 1 juta, berarti weight A adalah 0,5 kayak gitu kan, 500.000 per 1 juta. Nah, weight ini nanti tinggal dikalikan sama expected return for stock yang lu hitung sebelumnya, yang kita hitung di slide 5 ini. Kayak gitu, dan itu juga dengan B. Seperti itu. Dan weight itu selalu satu kan. Jadi kalau dapat weight A, dapat weight B dan seterusnya. Nah, oke, kita udah bahas tentang return dan return individual dan return portfolio. Sekarang kita membahas di komponen kedua, yaitu risk. Risk itu apa sih sebenarnya? Jadi karena di sini instrumen saham merupakan risky asset, dan yang dimaksud dengan risky asset bahwa ada peluang bahwa dia tidak menghasilkan return yang sesuai dengan expected return kita. Karena expected return kan yang kita ramalkan, kita hitung, kita kira-kira, kita proyeksikan dapat sekian.
dan dia akan berdeviasi dari expected return tersebut. Makanya di situ ada konsep risk. Dan bagaimana menghitung risk? Sebenarnya menggunakan variance dan standar deviasi. Apa itu variance? Apa itu standar deviasi? Variance adalah di sini gue udah masukin fungsi probabilitas di sini, probability-nya tinggal probability dikali sama return yang terjadi. Katakanlah kalau tadi ada kondisi state of economy, dia returnnya berapa, dikurang expected return yang lu udah hitung di awal, itu variance, dan dikuadratin. Kenapa harus dikuadratin? Karena untuk jadi variance ini nggak boleh negatif kan, kayak gitu. Dan deviasi ini yang gue maksud dari risiko deviasi itu nggak selalu nilainya lebih rendah, bisa jadi kadang nilainya lebih tinggi dari expected return. Makanya harus dikuadratin untuk supaya nggak bisa negatif, kayak gitu. Untuk variance dan untuk standar deviasi sebenarnya tinggal diakar variance yang diakar jadilah standar deviasi. Oke. Nah, dan kita udah tahu cara ngitung resiko. Nah, tapi tipe resiko itu sebenarnya ada dua. Setelah udah berstandar deviasi, then what? Dan lo harus pecah menjadi systematic risk dan unsystematic risk. Apa itu? Systematic risk adalah variasi yang dihasilkan dari variabel makroekonomi di pasar. Jadi ini sesuatu yang given, sesuatu yang lu nggak bisa apa-apain lagi karena itu benar-benar variasi baru makroekonomik. Seperti kayak misalkan suku bunga dan segala macam. Suku bunga sih terutama itu contoh dari systematic risk. Nah, apa itu unsystematic risk? Unsystematic risk adalah risiko yang sifatnya unik. Jadi single asset ini punya lebih kecenderung sifat dari si single asset ini. Kayak misalkan stok A dimiliki oleh perusahaan A, dia punya risiko likuiditas yang likuiditasnya nggak bagus, itu masuk jadi unsystematic risk. Kayak gitu, risiko yang sifatnya unik. Setiap perusahaan, setiap aset, dalam hal ini setiap aset, setiap stok itu sifatnya unik, kayak gitu. Jadi systematic risk adalah sesuatu yang given, lebih cenderung terkait ke variabel makroekonomi dan variabel market. Tapi unsystematic risk itu adalah cenderung yang sifatnya unik atau single, tergantung aset-aset tertentu, nilainya dan jumlahnya pun bisa beda. Nah, kita udah menghitung tadi, kita udah kenal apa itu variance, standar deviasi, apa itu systematic dan unsystematic risk. Nah, standar deviasi itu mengukur total risk atau risiko total dari si aset tersebut. Sementara systematic risk diukur oleh beta. Beta adalah nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Yang penting itu adalah korelasi antara dari return si saham dengan return dari market atau dari indeks, kayak gitu. Dan unsystematic risk itu sebenarnya ini nggak ada, dia tinggal sisa dari total risk dan systematic risk. Jadi nggak ada variabel untuk mengukur unsystematic risk, kayak gitu, karena dia unik sebenarnya. Dia cuma residu dari total risk dan systematic risk. Nah, systematic risk tuh nggak bisa diapa-apain sebenarnya, itu given, lu nggak bisa lakukan apa-apa tentang itu. Tapi unsystematic risk ini bisa dikurangi mendekati nol ya, dengan menggunakan diversifikasi ketika lu punya portfolio yang korelasinya hampir perfectly negative correlated between each other, kayak gitu. Itu prinsip diversifikasi. Nah, gimana sih ngitung resiko sebenarnya? Tadi kita udah ngitung variasi dan standar deviasi kan, ini kita bisa skip. Nah, tapi kalau dalam portfolio gimana? Ngitung variance portfolio rumusnya adalah weight A kuadrat dikali variance A tambah weight B kuadrat SB dan tambah 2 WA WB. Di sini kalau pakai korelasi yaitu standar deviasi A, standar deviasi B dikali korelasi A sama B. Atau bisa pakai covariance. Covariance itu apa? Covariance adalah jadi gue rumusnya dulu. Ini rumus covariance, probabilitas 1 dikali return 1 dikurang expected return A dikali return B, return 1 dikurangin expected return B, dan seterusnya. Nah, dan apa itu covariance dan korelasi? Jadi covariance itu
lebih cenderung ke arah pergerakan A sama B, arah pergerakan. Jadi kalau katakanlah covariance itu positif antara A sama B, berarti mereka cenderung bergerak bersama. Jadi ketika stok A itu returnnya positif, stok B returnnya juga positif, seperti itu. Nah, kita bisa ngitung variasi ini pakai yang given correlation dan covariance. Kalau covariance kan ini tinggal 2 WAWB cov A sama B, kita tinggal substitusi aja covariance korelasinya sini. Dan apa itu korelasi? Jadi korelasi adalah bagaimana kekuatan mereka untuk bergerak bersama. Jadi kalau covariance itu angka yang ada di covariance nanti ketika menghitung itu nggak ada artinya sebenarnya, nggak ada katakanlah covariance plus 0,1 dan covariance plus 1,0 plus 0,12 itu nggak ada artinya, mau 0,9 mau berapa nggak ada artinya, satu pun nggak ada artinya, dia cuma ngelihat positif atau negatifnya aja. Tapi kalau korelasi itu adalah besaran yang udah memperhitungkan kuat bergerak bersama mereka. Jadi ada korelasi itu memiliki jenjang minus 1 sampai 1. Jadi ketika minus 1 berarti negatively correlated, perfectly negative correlated, dan kalau plus 1 itu perfectly positive correlated, kayak gitu. Jadi cenderung untuk mengukur kekuatan mereka bergerak bersama. Kita lanjut ke kalau 3 aset sama aja, 3 aset portfolio, tinggal rumusnya aja mungkin sedikit lebih ribet di sini yang gue bilang cenderung tantangannya sih di bab ini. Oke, kita masuk ke topik bahasan terakhir tentang CAPM. CAPM adalah sebenarnya sebuah teori, sebuah konsep untuk mengukur berapa return yang harusnya dihasilkan dengan karakteristik aset yang demikian. Jadi CAPM ini melihat bahwa aset yang berisiko itu menghasilkan return yang lebih tinggi. Jadi ketika betanya lebih tinggi, tadi kan kita melihat bahwa di beta itu kan measure dari systematic risk. Jadi ketika sebuah aset memiliki systematic risk yang lebih tinggi, maka ini cenderung untuk mendorong return yang lebih tinggi, menghasilkan return yang lebih tinggi. Dan di sini kenapa hanya beta? Karena di CAPM cenderung untuk aset tersebut sudah perfectly diversified. Jadi udah nggak ada komponen unsystematic risk. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Intinya CAPM adalah menghitung berapa return yang dihasilkan dari aset yang memiliki karakteristik beta sedemikian, kayak gitu. Oke, rumusnya adalah tadi RFR, risk free rate ditambah beta dikali RMNRF. RM adalah return market dikurang risk free rate, atau RMNRF sendiri adalah market risk premium. Jadi intinya dari rumus ini bisa dilihat bahwa expected return dari sebuah saham itu tergantung dari risk free rate dan excess over market risk premium nya dia. Excessnya dia terhadap market risk premium berapa, dan itu dipengaruhi oleh beta. Jadi semakin tinggi betanya, semakin tinggi, lo lihat di sini ini kayak kalau di regresi ini ada koefisien, semakin tinggi koefisiennya berarti semakin perfectly correlated dengan si marketnya. Ketika marketnya down, dia akan down lebih tinggi juga, tapi ketika marketnya naik, return marketnya naik, dia juga semakin naik gitu kan. Oke. Nah, gambarnya gimana? Ini sebenarnya CAPM ini dihasilkan dari konsep sama aja, konsep namanya security market line. Jadi CAPM menghasilkan security market line. Security market line adalah garis trade off antara risk dan expected return yang menghasilkan bahwa melihat bahwa sebenarnya kalau aset yang memiliki beta sekian harusnya diekspektasikan dengan penggunaan CAPM dia menghasilkan return berapa, kayak gitu. Nah, di sini yang penting adalah NSML portfolio assumed to be fully diversified, so the only type of risk is systematic risk, kata beta. Nah, di security market line ini gambarnya seperti ini. Jadi yang di atas ini garis yang dihasilkan dari CAPM, garis biru ini yang namakan security market line tuh kita hitung dari CAPM tadi. Dan di sini kalau lihat sumbu Y-nya adalah expected return dan sumbu X-nya adalah beta. Jadi semakin kalau garisnya semakin tinggi berarti di sini di poin beta sama dengan 1 harus berarti return marketnya harusnya sekian. Jadi dan di sini ini adalah historical return dari stok.
stok yang historical return di atas daripada expected return yang dihitung dari CAPM itu merupakan undervalued, dan yang lebih rendah namanya overvalued. Mungkin ini kita akan lebih gambar kalau bahas soal. Jadi itu sih untuk overview-nya untuk bab ini. Selanjutnya kita bisa lanjut ke soal